Selamat datang di channel GB Jalan Baik. Beruntung sekali jika kamu menemukan video ini. Coba dengarkan pesan-pesan dari video ini. Dan bersyukurlah jika kamu menemukan video ini. Jika kamu bingung dan hilang arah, mungkin motivasi ini bisa membantu. Dan jangan terlalu gelisah, karena semua ada waktunya. Yakinlah bahwa kesedihanmu akan tergantikan menjadi bahagia. Dan semoga video ini bisa membuat Anda menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Mari kita simak langsung video ini. Suatu hari, seekor ikan mendekati kura-kura dan bertanya, "Kenapa setiap kali ada masalah, kamu bersembunyi di balik cangkangmu?" Dengan tenang kura-kura menjawab, "Apakah pertanyaan itu benar-benar penting?" Ikan yang penasaran berkata lagi, "Tentu penting. Semua penghuni kolam ingin tahu. Kenapa kamu selalu begitu?" Karena terus didesak, kura-kura akhirnya menjelaskan, "Aku tidak lari dari kenyataan. Aku hanya merasa lebih nyaman di dalam cangkangku. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan tentangku. Yang penting bagiku adalah kedamaian dan kenyamanan." Namun ikan tetap penasaran dan bertanya lagi, "Tapi, apakah kamu tidak risih kalau terus dibicarakan oleh warga kolam ini?" Kura-kura tersenyum dan menjawab, "Inilah yang membuatku berbeda dari kalian semua. Aku bisa hidup lebih lama karena aku tidak sibuk mengurusi urusan orang lain seperti kalian. Kalian menghabiskan terlalu banyak waktu mengomentari kehidupan orang lain, sampai lupa istirahat, lupa makan, bahkan lupa mengurusi diri sendiri." Kura-kura melanjutkan, "Ingatlah, baik buruknya seseorang tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan, tapi oleh apa yang dia lakukan sendiri. Kalau orang suka padamu, apapun kesalahanmu akan dianggap benar. Tapi kalau mereka tidak suka, sebaik apapun yang kamu lakukan, tetap dianggap salah. Jadi, untuk apa memikirkan komentar orang lain? Bukankah kita sendiri yang paling tahu tentang diri kita sendiri?" Setelah mendengar penjelasan itu, ikan terdiam dan berlalu pergi. Hidup tidak pernah menjanjikan kemudahan, tetapi ia selalu menawarkan pelajaran. Setiap detik yang kita lalui adalah kesempatan untuk belajar baik dari kebahagiaan maupun dari kesedihan. Terkadang kita terjatuh dan merasa lelah, tetapi justru di saat itulah kita menemukan kekuatan yang tidak pernah kita sadari. Ada seekor siput yang selalu iri pada katak. Dia selalu melihat si katak dengan pandangan sinis dan merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Apapun yang dilakukan si katak di hadapannya selalu saja terlihat salah. Hal ini membuat si katak bingung. Akhirnya suatu hari si katak bertanya kepada si siput, "Kenapa kamu membenciku? Apa salahku padamu?" Siput pun menjawab dengan sedikit malu, "Aku iri padamu. Kamu punya 4 kaki panjang yang memungkinkan kamu melompat ke sana kemari dengan bebas. Sedangkan aku hanya bisa merayap perlahan di tanah sambil membawa cangkang berat ini." Si katak menghela nafas dan berkata, "Kamu hanya melihat nikmat yang aku miliki, tapi tidak melihat kesulitan yang kami alami. Setiap makhluk punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya saja kita sering tidak menyadarinya." Tepat setelah itu seekor elang terbang berputar-putar di atas mereka. Merasa terancam, si siput cepat-cepat masuk ke dalam cangkangnya. Ketika dia mengintip keluar, dia melihat si katak sudah berada di cengkraman elang yang terbang tinggi di langit. Kisah ini mengingatkan kita kepada pepatah, "Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau." Kita sering hanya melihat kelebihan orang lain tanpa menyadari
bahwa mereka juga melihat kelebihan kita. Kadang kita iri pada kehidupan orang lain. Padahal bisa jadi mereka juga iri dengan apa yang kita miliki. Ingatlah, kebahagiaan tidak datang karena kita memiliki segalanya, tapi karena kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Jadi, bersyukurlah dan banggalah pada dirimu sendiri. Terkadang aku bertanya kepada diriku sendiri, apakah aku mampu untuk terus bertahan dengan keadaanku yang seperti ini, sedangkan semangatku saja semakin menghilang. Ternyata menjadi kuat untuk diri sendiri itu tidaklah semudah kata. Banyak sekali yang harus ditelan dipendam. Meskipun nyatanya menyakitkan, apapun yang akan terjadi, apapun yang harus aku jalani, aku akan terus tetap yakin dengan segala ketentuannya. Sampai pada waktunya, semua akan baik-baik saja. Sepulang dari ladang, seekor kerbau berbaring di kandangnya. Tampak lelah dengan nafas terengah-engah. Tak lama, datanglah seekor anjing menghampirinya. Aku benar-benar lelah, ucap kerbau. Besok rasanya aku ingin beristirahat seharian. Badanku terasa tak sanggup untuk bekerja esok hari. Anjing mendengarkan, lalu berjalan pergi. Di perjalanan, ia bertemu seekor kucing dan bercerita. Kerbau tadi mengeluh karena pekerjaan terlalu berat. Dia bilang ia ingin istirahat besok. Kucing yang mendengar itu lalu menyampaikan kepada kambing, tahukah kamu, kerbau mengeluhkan bosnya karena terlalu banyak memberikan pekerjaan. Sepertinya dia tak ingin bekerja lagi. Kambing dengan versinya sendiri menyampaikan kepada ayam, kerbau merasa bosnya tidak adil, dan dia berencana meninggalkan pekerjaan ini. Ketika ayam bertemu monyet, ia berkata, kerbau sudah muak dengan bosnya. Dia berencana mencari bos lain yang lebih baik. Monyet pun membawa cerita itu kepada bos. Dengan nada serius ia berkata, bos, kerbau sudah berubah. Dia tak lagi setia dan ingin meninggalkanmu untuk bekerja dengan orang lain. Bos yang termakan ucapan itu merasa dihianati, dipenuhi amarah. Ia memutuskan untuk membunuh kerbau. Terkadang hidup mengingatkan kita bahwa tidak semua cerita bisa dibagi. Ada hal-hal yang lebih aman disimpan sendiri, dan kita harus lebih bijak dalam memilih teman untuk bercerita. Karena tidak semua orang mampu untuk menjaga rahasia. Dalam hidup, jangan pernah takut terjatuh dan salah. Setiap kesalahan yang pernah dilakukan adalah bagian dari proses pembentukan pribadimu. Jangan selalu menyesali semua kesalahan, tetapi sesalilah jika tidak bisa memperbaiki kesalahanmu. Belajarlah dari pengalaman dan bergurulah pada kenyataan. Hiduplah seperti air yang mengalir, menerima setiap bagian yang ada. Karena dalam hidup, apa yang bukan menjadi milikmu tidak pernah akan menjadi milikmu. Namun apa yang menjadi bagianmu, sebesar apapun kamu menolaknya, akan tetap menjadi bagianmu. Terkadang kita terlalu sabar menjaga sikap agar tidak menyakiti orang lain. Tetapi, justru orang lain tak pernah berpikir untuk menjaga hati kita. Inilah kenyataan hidup yang harus diterima. Kita yang menjaga, tapi kita yang tersakiti. Menjadi orang baik dan bertahan dalam kebaikan, itu tidaklah mudah. Ketika kamu selalu menyapa, meski kamu selalu diremehkan, itulah arti kesabaran. Saat kamu tetap mengasihi, walau sering diabaikan, itu sebenarnya makna dari kesetiaan. Tetap menyayangi, meski tetap berulang kali tersakiti.
Itulah yang disebut ketulusan. Dan tetap memberi walau tidak menerima. Itulah makna dari keikhlasan. Namun, ketika kamu bisa melakukannya, kamu adalah orang yang sangat istimewa. Meminta maaf bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan. Hanya mereka yang cukup berani mengakui kesalahan dan memperbaiki hubungan, yang mampu meminta maaf terlebih dahulu. Jadilah orang yang berjiwa besar, yang mampu meminta maaf dan membangun jembatan persahabatan yang lebih kuat.